slide nomor pertama untuk kami. Sehingga dengan demikian pengaruh-pengaruh sifat-sifat yang buruk karena jiwa kita dibersihkan oleh Ramadan, sehingga sifat-sifat buruk itu dihilangkan dan dibersihkan dari setiap individu, yakni sifat-sifat seperti hasad, dengki, takabur, egois, dan khianat. Kemudian Ramadan sebaliknya menanamkan sifat-sifat terpuji seperti rajin, sabar, jujur, rendah hati, peduli, suka menolong, tawakal dalam semua gerak dan langkah, sehingga masuk dalam kategori al-muttaqin, orang-orang yang teguh dan beramal saleh. Kemenangan perjuangan orang-orang yang beriman dalam merebut kemerdekaan, itu terjadi pada bulan Ramadan, seperti terjadi peristiwa peperangan Badar Kubra, dan juga kemenangan kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajah Belanda pada tahun 1945. Itu dicapai pada bulan yang suci dan mulia ini. Lanjut. Semangat Ramadan. Ramadan menjadi peluang besar untuk menggapai target dan rencana yang telah ditetapkan. Dengan dukungan ilahi Tuhan yang Maha Kuasa dan kebersihan jiwa setiap individu yang menimbulkan sifat keberanian, semangat dan kesabaran, berani melakukan sesuatu, semangat untuk melakukan sesuatu, dan sabar dalam menghadapi ujian dan rintangan serta tantangan yang dihadapi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada kata pepatah, siapa yang tidak mampu menjadi pemenang terhadap hawa nafsunya, maka sukar baginya untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Maka Ramadan mengajarkan kepada kita, membekali kepada kita iman, sabar, dan tawakal yang mendorong untuk terus beramal soleh dan mendapatkan kemenangan. Oleh karena itu, catatan yang sangat penting adalah di sini, jangan pernah menunda waktu. Waktu itu adalah sangat terbatas. Lakukanlah sekarang. Jangan sampai ada yang ditunda-tunda sehingga kita kehilangan kesempatan untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan, yakni semuanya itu akan memberikan manfaat baik kembali kepada diri kita ataupun kembali kepada masyarakat kita yang sangat kita cintai. Selanjutnya, next, Ramadan tentu lebih produktif karena tidak adanya lagi halangan-halangan spiritual. Kita menjadi jiwa yang bersih, jadi jiwa yang produktif, yang suka menolong. Oleh karena itu, ganjaran telah ditetapkan. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat darah pun, niscaya dia akan melihat balasan kebaikan atas amalnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dia akan melihat hasilnya. Tadi kita lihat ada komisi yang didobelkan, yang ditambahkan, dan ada pahala yang diberikan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan juga, dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, apatah lagi untuk orang lain, niscaya kamu akan memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik, yang paling besar pahalanya. Dan oleh karena itu, selalulah mohon ampun kepada Allah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Meskipun kita sudah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menjadikan Ramadan lebih produktif, mungkin saja ada hal-hal yang masih dianggap lemah. Maka atas kelemahan dan kekurangan itulah kita mengangkat tangan baik di waktu siang ataupun di waktu malam, agar Tuhan yang Maha Kuasa mengampuni segala kekurangan dan kemungkinan adanya khilaf atau dosa yang kita lakukan, sehingga khilaf dan dosa yang kita lakukan itu menjadi menghambat bagi tercapainya cita-cita dan target-target yang telah ditetapkan, yang tujuan pertamanya untuk kita capai. Oleh karena itu, more productive, more rewards here and in the hereafter, no more reward. Apabila kita bekerja lebih banyak,
maka kita akan berpotensi mendapat reward dan ganjaran lebih banyak, baik itu di dunia ataupun nanti ketika kita kembali ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu yang selalu kita baca, wa fil akhirati hasanah, dan kita di akhirat juga mendapat kebaikan. Kemudian kita dijauhkan dari sentuhan api neraka, baik itu selama dunia ataupun ketika nanti kita kembali ke akhirat kelak. Next. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kita kembali kepada syariah. Nilai-nilai ibadat pada asuransi syariah, ya, bahwa asuransi syariah adalah merupakan usaha saling tolong-menolong antara seluruh peserta, ya, untuk melindungi, ya, memberikan takaful di antara peserta melalui pembentukan kumpulan dana tabarruk derma yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. Kita lihat di sini bahwa asuransi syariah adalah murni bagian daripada ibadah yang dianjurkan kita untuk melakukannya, apatah lagi kita lakukan pada bulan Ramadan. Yang pertama adalah berangkat dari nawaitu, niat yang suci, ya, niat yang suci pertama sebagai pengabdian diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa kita melakukan perbuatan ini adalah merupakan satu amal saleh yang dianjurkan oleh syariah. Kemudian selanjutnya masing-masing peserta dengan secara sukarela memberikan derma dan santunannya kepada tabung asuransi, kepada dana tabarruk yang dikumpulkan, dan selanjutnya nanti akan dikelola oleh syariah, oleh guru syariah untuk kebaikan seluruh peserta yang ada di seluruh persada negara kesatuan Republik Indonesia. Setelah kita memberikan derma, rupanya tidak cukup hanya memberikan itu saja. Kita akan saling mendoakan meskipun kita tinggal berjauhan. Mengapa demikian? Karena kita satu bangsa dan satu negara. Oleh karena itu kita semuanya adalah bersaudara. Maka setiap saat setelah usai melaksanakan sholat fardu, kita akan mengangkat tangan dan memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk keselamatan dan kesejahteraan seluruh anggota kita yang terikat di dalam ikatan asuransi di dalam ruh syariah. Selanjutnya adalah apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terjadi sakit yang perlu dirawat sehingga perlu biaya yang besar, ataupun la samahallah, seperti terjadi meninggal dunia karena sudah datang waktunya, seperti yang kita lihat sekarang, baik akibat penyakit COVID-19 ataupun karena kecelakaan dan sebagainya. Yang utamanya kita doakan mereka, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita pada bulan Ramadan dan pada musim COVID-19 ini. Semoga amal ibadah mereka diterima dan mereka mendapatkan husnul khotimah, dan kemudian keluarga yang ditinggalkan mendapat kesabaran. Bukan hanya itu saja, karena dalam keadaan musibah, saudara-saudara kita di seluruh tempat wajib kita memberikan bantuan. Yang ini adalah kita dapatkan melalui dana kumpulan derma yang tadi kita sudah lakukan sesuai dengan keadaan dan kemampuan masing-masing, dengan apa yang setelah analisa risiko dan besarannya ditentukan oleh pengelola. Kemudian atas bantuan itu kita berikan kepada, baik untuk pengobatan ataupun untuk mereka yang telah meninggal dunia, kepada ahli warisnya yang akan menjadi bagian dari hal yang menolong, meringankan beban keadaan mereka yang sedang menghadapi musibah. Maka ini adalah suatu amal yang mulia, bahwa ta'awan 'alal birri wat taqwa, senantiasa saling menolong untuk memberikan kebaikan dan jalan takwa adalah satu perintah yang tertulis secara pasti di dalam prinsip-prinsip asuransi syariah. Next. Asuransi syariah adalah merupakan usaha dan ikhtiar. Andainya kita memiliki tabungan atau kita memiliki deposito, manfaatnya hanya untuk diri kita saja,
Tetapi apabila kita memiliki asuransi yang kita membayar terima bulan, ini adalah satu usaha dan ikhtiar untuk mempersiapkan keuangan baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk saudara-saudara kita. Asuransi syariah bukanlah upaya untuk menolak dan datangkan takdir, tapi ini takdir adalah merupakan domain dan kuasa Allah. Tetapi ikhtiar asuransi syariah adalah merupakan usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh manusia. Adalah lebih baik kalau seseorang itu menghadapi musibah, baik harus dirawat karena sakit ataupun musibah meninggal dunia, ketimbang dia serahkan saja kepada keadaan dirinya, adalah lebih baik kalau dia mendapatkan bantuan dan pertolongan dari saudara-saudaranya. Apatah lagi keadaan kita asuransi syariah di prudensial sekarang dalam keadaan sangat baik, sehingga kemampuan untuk memberikan proteksi secara finansial dapat diberikan dengan sebaik-baiknya. Sehingga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, suatu keluarga sehingga mereka melakukan perubahan terhadap keadaan diri mereka sendiri. Perubahan yang kita lakukan melalui guru syariah adalah ikhtiar dan usaha untuk mempersiapkan proteksi keuangan pada saat-saat datangnya musibah. Jadi artinya kesimpulannya asuransi syariah adalah ikhtiar dan usaha untuk menolong diri sendiri dan pada masa yang sama untuk menolong orang lain sekaligus. Dengan demikian kita akan mendapatkan double interest, double pahala untuk diri kita dan keluarga dan juga untuk saudara-saudara kita di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Next. Saudara-saudaraku yang berbahagia, asuransi kita ini adalah kita sebagai tenaga-tenaga pendidik, sebagai edukator, sebagai financial planner adalah menyeru kepada kebaikan. Setiap orang, setiap tempat, setiap institusi perlu kita sampaikan kebaikan-kebaikan ini agar kita dapat sharing kebaikan ini dengan mereka. Mengapa demikian? Karena kita yakin bahwa produk dan semua tata laksana yang kita bawa, yang kita tawarkan kepada publik adalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di mana diawasi seutuhnya oleh jasa keuangan, oleh otoritas negara dan juga oleh Dewan Pengawas Syariah yang menjadi petugas diwajibkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. Semuanya itu kita laksanakan merujuk kepada kumpulan fatwa dan petunjuk Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia dan juga ketentuan undang-undang terkait tiap tahun. Ikhwati fillah, saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia. Kemudian quality produk yang kita sampaikan, sebelum kita sampaikan kepada masyarakat, sebelum kita sampaikan kepada saudara-saudara untuk disosialisasikan kepada masyarakat, sebelumnya kita godok, kita diskusikan secara detail dari A sampai Z sehingga tidak ada hal-hal yang mungkin dapat bertentangan dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional ataupun ketentuan undang-undang yang berlaku, dan semuanya memberikan manfaat yang besar kepada seluruh peserta yang kemudian nantinya akan kita ajak mereka bergabung agar kita menjadi lebih kuat. Bersatu kita teguh, ya, semakin bersatu semakin banyak peserta yang yang ikut menjadi anggota asuransi syariah, maka kondisi kita akan semakin lebih baik. Varian produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dari berbagai segmen masyarakat. Oleh karena itu, mari kita tawarkan kepada mereka, terserah kepada mereka mana produk yang akan mereka pilih sebagai produk pilihan pada hari-hari yang sangat baik ini pada bulan Ramadan. Kemudian jangan lupa bahwa asuransi adalah proteksi dan investasi, perlindungan finansial pada saat dibutuhkan. Ketika orang membutuhkan
membutuhkan keuangan dan bantuan, maka pada saat itu kita datang menyapa kesedihan, menghapus air mata mereka. Kemudian kita memberikan bantuan, mudah-mudahan bantuan finansial yang kita serahkan dapat meringankan beban mereka dan dapat mengobati kesedihan yang terjadi dan tertanam di hati mereka. Yang tadinya mereka bersedih menjadi tersenyum, yang tadi mereka tidak gembira menjadi gembira. Alhamdulillah, siapa orang yang bisa menggembirakan orang lain ya dalam kesedihannya, maka berarti dia telah menolong hamba-hamba Allah. Dan siapa yang bisa menghidupkan satu nyawa, menjaganya, maka seolah-olah dia menghidupkan seluruh manusia. Itu mulia nilai-nilai yang tertanam di dalam produk syariah. Kemudian yang terakhir adalah merupakan bentuk sharing dan caring, di mana antara seluruh peserta tadi kita sudah sampaikan saling asuh, saling membimbing, saling asah, saling menasihati, dan saling memberikan cinta dan kasih. Apalagi kita sudah ada penuh cinta. Terima kasih kepada ini yang tapi cinta. Ya, tadi saya memberi kasih, tapi ternyata cinta itu lebih kuat. Dan kenalilah negaramu, siapakah orang-orang yang kau cinta, maka semakin banyak orang-orang yang kau cinta, semakin ingin kamu memiliki produk-produk cinta ini. Demikianlah mudah-mudahan saudara-saudara sekalian di seluruh tanah air yang berbahagia, apa yang kita sampaikan ini menjadi dorongan dan jadi pemantik bagi kita semua untuk terus meningkatkan semangat perjuangan kita menjadi orang-orang yang bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Terima kasih atas segala perhatian. Baik, dilanjutkan dengan Alhamdulillah Ustaz, Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan. Dan tentunya Bapak Ibu, dari yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Nurjani tadi, mungkin Bapak Ibu sudah ada beberapa pertanyaan yang ada di Q&A. Dan Bapak Ibu kalau misalnya masih belum sempat, silakan sambil mengetikkan dan sambil saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu semua. Ustaz, mohon ini ada beberapa pertanyaan, mohon dijawab ya Ustaz. baik, silakan. Oke. Baik, saya akan bacakan mungkin tiga pertanyaan atau dua aja ya, dua pertanyaan. Yang pertama Ustaz, bolehkah menganggap atau menyiapkan kontribusi berkala sebagai sedekah bagi peserta yang sedang kena musibah? Yang kena musibah berarti anak-anaknya mengajukan klaim. Kemudian yang kedua, bagaimana cara meredam amarah di bulan Ramadan ini Ustaz? Total, dua pertanyaan dulu, nanti lanjut. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah mengajukan pertanyaan. Bolehkah kita jadikan kontribusi yang kita berikan sebagai sedekah? Alhamdulillah, memang itulah yang kita lakukan. Andainya tidak ada unit link, andainya tidak ada aspek investasi, investasi tentu akan kembali kepada kepemilikan pribadi kita yang selanjutnya dikelola secara syariah oleh pihak financial syariah dengan sebaik-baiknya. Adapun selanjutnya bagian yang masuk sebagai bulan yang memberikan kita halangan-halangan dengan berjauhan. Mengapa demikian? Diwat taqwa sebagai sesuatu dan sabar dalam sebagai bulan yang memberikan menghadapi ujian besar pandemi dan COVID-19. Saudara penting, andainya kita sedang marah dianjurkan, kalau kita sedang kita pergi dan kita jadi ibadah itu adalah ibadah rumah ibadah.